Apa kabar? Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang selalu mendengar seruan kebaikannya. Saya senang sekali hari ini Sisi bisa menemani kalian semuanya untuk memandu acara cerdas emosi dan spiritual untuk mencoba berbagi rasa dan pengalaman. Teman-teman, biasanya kan kita seneng ya kalau misalnya ada orang yang cinta sama kita, ada orang yang memanggil dengan penuh kasih sayang sama kita. Cuma kadang-kadang kita suka melupakan satu panggilan sayang dari Allah. Kira-kira apa panggilan sayangnya? Padahal panggilan itu akan lebih penting dan membawa kebahagiaan bagi kita. Nah, kira-kira panggilan siapakah itu? Oke, dan sekarang bersama Sisi telah hadir Mas Ridwan Mukri, trainer dari ISQ. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Sisi. Alhamdulillah baik. Oke, dan kita akan berdialog ya dengan Mas Ridwan dan juga mendengarkan presentasinya tentang panggilan sayang Allah. Namun sebelumnya kita juga akan ngobrol-ngobrol ya Mas ya, dengan salah satu audiens kita ya. Iya. Silakan Mas. Kayaknya kita perlu tahu apa sih kira-kira komentar mereka kalau pas denger panggilan sayang dari Allah atau denger azan. Nah mungkin putrinya dulu silahkan, siapa yang ingin berbagi. Bagaimana rasanya kalau dengar azan atau panggilan sayang dari Allah? Kalau saya dengar azan sih ya biasa aja gitu loh. Kalau main ya main aja, habis itu ngobrol-ngobrol aja. Tiap hari juga udah dengar nggak, yang biasa aja sih, kalau itu lanjutin aja lagi. Jadi cuek aja gitu ya? Cuek aja. Nggak peduli? Biasa aja sih. Biasa aja ya? Nah itu pendapat Putri. Sekarang gimana kalau kita dengerin cowoknya? Boleh, biar adil. Yang cowoknya siapa yang mau ngasih komentar tentang gimana rasanya kalau pas lagi dengerin azan atau panggilan sayang dari Allah? Saya biasanya kalau misalnya dengerin azan, terutama maghrib, kalau misalnya dengerin azan di TV itu biasanya TV langsung saya matiin. Saya setel musik di kamar, ya udah gitu nggak sholat. Nggak sholat? Nggak sholat. Kenapa? Kenapa kamu kalau pas denger azan kok malah dimatiin? Kenapa coba? Bosan, sama sih. Abisnya denger tiap hari. Astagfirullahaladzim. Itulah sih kehidupan tuh, Mas? Remaja kita. Dengernya sebenarnya agak tersentuh ya, bukan agak tersentuh, memang tersentuh sampai dikalahin sama musik gitu. Nah terus? Saya bukannya tersentuh, sedih sekali. Tapi kalau Sisi sendiri gimana kalau denger azan? Wah, ditanya balik. Ya, sama. Enggak, cuma mulai kesini udah mulai memperbaiki diri, udah mulai tahun baru, tahun 2005. Ya, mau mendengarkan dan bergerak untuk sholat. Gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya panggilan azan itu apa sih? Sekarang saya coba ingin tanya sama teman-teman semua. Azan berapa kali sehari? 5. Wah, alhamdulillah masih hafal. Nah, sebenarnya siapa yang manggil azan untuk kita? Ketika terdengar azan, harusnya sebagai seorang muslim kita harus ngapain? Salat. Lalu selama ini setelah dengar azan, apakah kita salat atau hanya sekedar mendengarkan? Sekedar mendengarkan. Nah, sekarang saya ingin coba sekali lagi, teman-teman coba bayangkan lagi di masa lalu, berapa kali panggilan azan yang teman-teman abaikan. Kemudian berapa kali panggilan azan yang teman-teman ikuti dan kemudian teman-teman langsung ambil air wudhu dan sholat. Padahal panggilan azan itu panggilan dari pemilik langit dan bumi. Yang menciptakan teman-teman, yang menciptakan orang tua teman-teman, yang membuat teman-teman ada, yang membuat teman-teman bisa melihat, mendengar, berjalan dan sebagainya. Sekarang saya coba ingin teman-teman semua dengarkan sekali lagi panggilan cinta dari pemilik langit dan bumi, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman, tahukah siapa sebenarnya yang memanggilmu? Ketika panggilan azan itu terdengar, sebenarnya Allah yang sedang memanggilmu dengan penuh cinta. Sekarang saya ingin semuanya membayangkan. Coba bayangkan sepanjang hidupmu, sudah berapa lama engkau abaikan panggilan azan di sholat subuh? Padahal ketika itu Allah dengan penuh cinta berkata padamu, wahai hambaku, mari sholat hambaku. Aku rindu padamu, aku rindu padamu. Tapi kemudian sudah berapa lama setelah itu engkau lebih mementingkan tidurmu daripada panggilan azan subuh. Ya Allah, sampaikan padamu melalui hambanya. Dan kemudian zuhur kembali, azan itu berkumandang, bukan? Sekarang bayangkan, sudah berapa banyak panggilan azan di zuhur itu engkau abaikan. Karena engkau lebih mementingkan temanmu, engkau lebih mementingkan bermain bersama temanmu daripada panggilan Allah yang menciptakan dirimu, yang membuatmu ada, yang membuatmu bisa berjalan, yang membuatmu bisa melihat, yang membuatmu bisa mendengar, yang membuatmu sampai saat ini masih bisa hidup. Sudah berapa lama engkau abaikan panggilan azan di zuhur itu? Sudah berapa lama? Kemudian Allah kembali menyapamu dengan sabar di sholat asar dan mengatakan, hayya 'alas sholat. Mari sholat hambaku, aku rindu padamu. Tapi kemudian kau masih saja mengabaikan panggilan azan itu. Kau lebih mementingkan menonton TV. Mungkin kau lebih mementingkan jalan di mall bersama temanmu, bersama sahabatmu. Kembali kau abaikan panggilan asar itu. Siapa yang kau abaikan sebenarnya? Siapa yang kau abaikan? Kemudian dengan lembut kembali Allah menyapamu di salat maghrib. Dan kembali sebenarnya engkau dengar ketika itu. Engkau dengar panggilan dari Raja langit bumi yang menciptakanmu. Engkau tahu itu panggilan dari Allah. Tapi kemudian kau lebih suka menonton TV. Bahkan kau matikan panggilan azan itu. Seolah-olah engkau mendengar sesuatu yang tidak engkau suka. Sudah berapa lama engkau abaikan panggilan azan di sholat maghrib? Bahkan kemudian engkau melakukan aktivitasmu yang lain. Padahal Allah yang memanggilmu dengan penuh cinta. Dan Allah mungkin berkata padamu, duhai hambaku, subuh sudah engkau tinggalkan, zuhur sudah engkau tinggalkan, asar sudah engkau tinggalkan. Dan sekarang mari hambaku, aku rindu padamu. Hambaku, mari aku menyapamu untuk sholat maghrib. Dan kemudian kau tinggalkan lagi salat maghrib. Bayangkan sepanjang hidupmu, sudah berapa lama kau abaikan salat maghrib. Dan kau tinggalkan begitu saja. Bahkan kau tinggalkan tanpa perasaan berdosa sedikit pun. Dan kemudian kau dengar panggilan azan di salat isya. Engkau dengar panggilan itu. Tapi kemudian kau sudah terlalu capek, bukan? Dan kemudian kau langsung naik ke tempat tidurmu. Kau abaikan kembali panggilan azan di salat isya. Bayangkan sudah berapa banyak kau abaikan panggilan Allah di salat isya. Sekarang bayangkan, jika engkau sedang tertidur pulas di salat sebelum salat isya. Dan kemudian Allah memanggilmu. Apakah Allah akan menerimamu?
Bayangkan jika engkau sedang tidak sholat subuh dan kemudian Allah memanggilmu, apakah Allah mau menerimamu? Bayangkan jika engkau sedang tidak sholat zuhur dan kemudian Allah memanggilmu, apakah Allah mau menerimamu? Bayangkan jika engkau sedang tidak sholat asar dan kemudian Allah memanggilmu, apakah Allah mau menerimamu? Bayangkan jika Allah memanggilmu ketika engkau sedang tidak sholat maghrib. Bayangkan jika malaikat Israel datang padamu sementara engkau masih mengabaikan sholat isya, apakah Allah mau menerimamu? Teman, apa salahnya Allah padamu? Bukankah Allah memberikan segalanya padamu? Bukankah Allah memberikan semua yang kau minta? Tetapi mengapa ketika Allah memanggilmu untuk sholat subuh? Mengapa ketika Allah memanggilmu untuk sholat zuhur? Mengapa ketika Allah memanggilmu di sholat asar? Mengapa ketika Allah memanggilmu di sholat maghrib? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat isya, engkau abaikan? Apa salahnya Allah padamu? Apa? Padahal untuk perintah salat ini, untuk panggilan cinta ini, Allah sendiri yang langsung memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Allah sendiri yang langsung memerintahkan salat ini di Sidratul Muntaha. Karena Allah sayang padamu. Karena Allah ingin agar engkau setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Tapi apa yang kau lakukan sepanjang hidupmu? Apa yang kau lakukan selama ini? Sekarang dengarkan dengan hatimu. Kisah Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Untuk menerima perintah sholat ini karena Allah sayang padamu. Aku berlindung padamu ya Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Bayangkan, untuk panggilan cinta yang namanya salat ini, Allah sendiri yang langsung memerintahkannya kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Dan ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah di Sidratul Muntaha. Dan dialog itu diabadikan di dalam salat kita. Bayangkan, dialog itu diabadikan di dalam salat kita. Dan inilah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah ketika bertemu di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad ketika itu mengucapkan salam penghormatan kepada Allah dengan ucapan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah dengan ucapan segala kehormatan, kelimpahan, kebahagiaan, dan kemuliaan adalah bagimu ya Allah. Kemudian Allah menjawab salam Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad salamnya dijawab oleh Allah dengan ucapan keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap kepadamu wahai Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah, dengan Raja Langit Bumi, dengan Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Tapi tahukah engkau, Nabi Muhammad tidak lupa mendoakanmu. Padahal ketika itulah puncak tertinggi kebahagiaan seorang hamba. Tapi Nabi Muhammad mendoakan kita dengan ucapan, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi Muhammad mendoakan kita semua dengan ucapan keselamatan. Mudah-mudahan tetap kepada kami dan hamba-hamba yang soleh-soleh, yang baik-baik. Dan kemudian seluruh malaikat yang menyaksikan kejadian itu, mereka semua bersaksi dengan mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para malaikat semuanya bersaksi dengan mengucapkan, Aku menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang bayangkan sepanjang hidupmu sudah berapa banyak salat subuh yang kau tinggalkan. Sudah berapa banyak salat subuh yang kau tinggalkan. Bahkan ketika ayah ibumu membangunkanmu salat subuh, engkau malah marah kepada mereka dan kau katakan, aku capek ibu, aku capek ayah. Siapa yang kau bentak sebenarnya? Siapa yang membangunkanmu sebenarnya, ayah ibumu atau Allah? Lalu sudah berapa lama engkau abaikan azan subuh dan salat subuh itu? Sekarang bayangkan sudah berapa banyak salat zuhur yang kau tinggalkan sepanjang hidup. Bayangkan sudah berapa banyak salat asar yang kau tinggalkan selama ini. Sudah berapa banyak salat maghrib yang kau tinggalkan selama ini. Sudah berapa banyak salat isya yang kau tinggalkan selama ini. Minta ampun semua kepada Allah. Minta ampun atas semua salat yang kau tinggalkan selama ini. Minta ampun atas semua panggilan cinta yang kau abaikan selama ini. Kalaupun kau sudah sholat, sudah berapa lama kau membaca ayat Al-Fatihah dengan tergesa-gesa tanpa perasaan sedikit pun? Sudah berapa lama engkau tak pernah memberikan kesempatan kepada Allah untuk menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang kau baca? Kalaupun kau sudah sholat, sudah berapa lama engkau sholat dengan terpaksa? Sudah berapa lama engkau sholat karena diminta orang tuamu bukan karena Allah? Sekarang angkatlah tanganmu dan minta ampun semua kepada Allah. Bayangkan jika engkau dipanggil oleh Allah sementara sholatmu belum benar. Bayangkan dan minta ampun semua kepada Allah. Berdoa. Semuanya angkat tangannya. Berdoalah semua dengan sepenuh hatimu. Mintalah agar salat kita diampuni oleh Allah jika salat kita selama ini belum khusyuk. Mintalah agar salat orang tua kita diterima oleh Allah. Dan mintalah agar Allah memanggil kita ketika kita sudah bisa salat dengan khusyuk, dengan sepenuh hatimu. Doakan pula agar saudara-saudara kita di Aceh di sana yang telah dipanggil oleh Allah, agar mereka semua diterima oleh Allah salatnya, agar mereka semua diampuni jika salatnya belum benar. Doakan dengan sepenuh hatimu. Ya Allah, terima salat kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, salat kami belum benar ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami sering abaikan panggilan cinta darimu Allah. Kami tahu ya Allah, kami sering meninggalkan salatmu dengan sengaja ya Allah. Ampun ya Rahman, ampun ya Rahim.
Ternyata panggilan sayang Allah itu adalah yang kita dengar setiap hari, setiap saat, yaitu azan. Semoga ketika seruan itu berkumandang, semoga ya kita langsung melaksanakan perintahnya. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Cerdas Emosi dan Spiritual. Saya Sisi Priscilia, Mas Ridwan mengucapkan makasih. Makasih Mas Ridwan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa